Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung rekan-rekan yang mengambil mata kuliah jaringan komputer. Pada hari ini kita akan mempelajari network layer ya, lapisan network. Nah, rekan-rekan, lapisan network itu merupakan lapisan ketiga dari 7 open system interconnecting ya. Nah, apa sih fungsi network layer? Ya, fungsi network layer ini berfungsi antara lain untuk pengamatan logis ya, logic addressing, dan melakukan pemetaan ya terhadap paket-paket melalui jaringan. Kemudian fungsi yang lain yaitu membuat dan menghapus koneksi dan jalur koneksi ya antara dua node di dalam sebuah jaringan ya. Jadi dia bisa membuat dan juga bisa menghapus antara dua komputer ya di dalam sebuah jaringan. Kemudian fungsi lain yaitu mentransfer data, membuat dan mengkonfirmasi penerimaan dan mengeset ulang koneksi ya. Jadi ya sebagai network dia juga untuk mentransfer dan membuat data. Nah, berikut ini contoh dari pengiriman data rekan-rekan ya dari satu ke komputer yang lain ya. Dari komputer yang beralamat di 192.168.32.11 menuju ke 192.168.36.5 ya. Jadi di dua jaringan komputer yang berbeda ya, satu di 32, satu di 35. Nah, di dalam lapisan network ini ada beberapa protokol, teman-teman. Ya, bagi yang jaringannya kecil, ya misalnya point to point itu tidak mempunyai network layer ini, ya. Sedangkan yang lebih besar mempunyai, ya. Nah, protokol ini biasanya hanya menggunakan pengalamatan fisik, ya, yaitu MAC address. Medium access control ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, protokol ini untuk mengidentifikasi komputer pada jaringan. Nah, masalah yang timbul rekan-rekan jika jaringannya itu sudah berkembang dalam jumlah yang besar ya, tidak berbentuk LAN lagi, tetapi berbentuk mungkin MAN atau WAN sudah ya, wide area network ya, sehingga terjadi kesulitan mengorganisasikan ya karena banyaknya node atau simpul yang harus diingat ya untuk addressingnya terutama. Nah, kesulitannya seperti apa ya? Contohnya untuk mengatur nama komputer sehingga tidak terjadi duplikasi ya. Jadi MAC address atau IP atau penamaan komputer rekan-rekan itu harus unik ya, tidak boleh ada yang sama. Nah, protokol yang mengandung network layer ini menggunakan pengalamatan secara hierarki ya. Jadi dia beruntun gitu dari yang besar menuju yang lebih detail ya. Yang mengizinkan alamat unik dan batasan wilayah dan metode untuk pemilihan jalur saat data ingin berhubungan dengan yang lain ya. Metode ini akan kita bahas di akhir sesi ini. Nah, peralatan jaringan itu memerlukan pengalamatan yang memperbolehkan proses penerusan paket data melalui internet network ya. Jadi pengalamatan tadi bisa berupa alamat fisik dan juga nanti berupa logika rekan-rekan ya. Nah, bila jaringan komputernya agak besar gitu ya, kita memerlukan peralatan namanya router ya. Nah, sebelumnya sudah pernah kita bahas mengenai hub dan switch ya. Nah, saat ini yaitu router gitu.
Nah, nanti alat ini rekan-rekan dia dapat mengambil keputusan ya berdasarkan jalur yang terpendek atau kepadatan jalur dan juga kecepatan jalur ya. Jadi jalur yang mana yang mau dilewatkan. Nah, tadi kita sudah bahas masalah pengalamatan ya. Nah, di network layer ini rekan-rekan pengalamatan pada network ini itu tujuannya ya untuk membantu alat tadi yang bernama router tadi ya untuk mengidentifikasi jalur-jalur pada jaringan ya. Nah, router itu menggunakan alamat jaringan untuk mengidentifikasi jaringan tujuan ya yang ingin dicapai oleh sebuah paket gitu ya. Ya, ingat ya, waktu pertemuan pertama kita bahas komunikasi data, di situ ada penerima dan ada juga yang pengirim ya, transmitter dan juga receiver. Nah, tentu itu memerlukan alamat ya agar tidak salah tujuan. Karena mungkin di dalam jaringan komputer itu kan tidak hanya ya minimal 2 komputer ya, tapi biasanya juga lebih daripada itu. Nah, pengalamatan jaringan ini rekan-rekan itu bisa kita bagi menjadi 2 ya. Yang pertama alamat network dan yang kedua alamat host. Nah, kalau alamat network itu teman-teman digunakan oleh router ya untuk menentukan lokasi jaringan tertentu. Ya, seperti tadi ya sudah dijelaskan bahwa dalam jaringan komputer itu ada bersifat hierarki ya. Jadi dia menuju ke network dulu. Setelah itu ke yang detail-detail yaitu alamat host ya. Nah, kalau alamat host itu rekan-rekan digunakan untuk menentukan komputer tertentu ya pada jaringan atau network yang tadi. Nah, jadi saat sebuah paket data itu sampai pada router ya, router menggunakan alamat network untuk menentukan sebuah lokasi ya atau jaringan tujuan dari paket data tersebut. Nah, nanti ditujukan kepada host gitu ya. Nah, di jaringan komputer itu tadi rekan-rekan ada namanya logical addressing dan ada juga namanya physical addressing ya. Nah, kalau physical addressing itu ya, merupakan MAC ya yang sudah pernah kita bahas minggu yang lalu ya itu terdapat pada setiap komputer ya atau alat elektronik ya. Nah, itu sudah disetting dari pabriknya sehingga pasti berbeda ya. Nah, kalau alamat logika ini teman-teman dia bersifat dinamis ya. Nah, nanti itu berupa alamat IP ya. Alamat IP tadi yang saya contohkan tadi yang 192.168.32 titik berapa tadi ya. Itu alamat dinamik ya. Nah, sedangkan alamat MAC ya seperti yang minggu lalu kita bahas itu ada 12 karakter ya. Bilangan heksa. Nah, kalau membahas network ya, lapisan network kita tidak bisa jauh-jauh dari routing ya. Routing atau dalam bahasa Indonesianya rute ya, menentukan alur ya, alur. Nah, routing ini rekan-rekan itu jalur ya, jalur yang dipakai dalam jaringan komputer untuk mengirim dan menerima. Nah, routing ini merupakan proses yang menentukan jalur atau rute yang akan dilalui oleh paket ya atau message yang kita kirimkan ya. Nah, nama perangkatnya disebut router. Nah, router ini dikenal sebagai perangkat jaringan yang cerdas ya, karena di dalam router itu dia memiliki CPU, teman-teman. Ya, seperti laptop, seperti komputer ya.
Jadi ada memori juga di dalamnya. Ya, tujuannya untuk yaitu kemampuannya untuk menentukan jalur lewat paket serta mampu menghubungkan beberapa jaringan komputer yang berbeda. Ya, jadi dia bisa mengingat tujuan dari paket yang akan kita kirimkan. Nah, dengan routing ini teman-teman, sebuah paket itu dapat keluar masuk ya ke jaringan lain secara bebas ya, tetapi sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Nah, routing ini bisa dibedakan menjadi dua ya. Pertama static routing dan yang kedua dynamic routing ya. Static routing jadi dia tetap gitu ya. Nah, static routing ini teman-teman routing yang dilakukan secara manual ya. Jadi Anda ngeset apa namanya alamat yang dituju. Nah, kelebihan dari static routing ini rekan-rekan dia lebih aman ya. Karena apa? Karena static routing ini tidak ada update informasi tabel routing ya yang akan dikirimkan ke router lain. Nah, tabel routing itu apa sih? Ya, tabel routing yaitu kumpulan jalur routing yang telah dikonfigurasi. Ya, sudah disetting sebelumnya. Nah, kelebihan lain dari static routing ini teman-teman tidak membutuhkan sumber daya yang besar ya. Karena ya biasanya static routing ini cocok digunakan pada apa namanya jaringan yang tidak begitu besar ya. Misalnya berupa LAN dan MAN saja gitu ya. Nah, yang kedua dynamic routing ya. Dynamic routing ini bekerja menggunakan protokol routing ya dan memiliki algoritma ya dalam menentukan jalur. Nah, kelebihannya apa dari static routing? Ya, kelebihannya yaitu apabila terjadi perubahan ya dalam suatu jaringan, maka protokol routing akan secara otomatis melakukan routing ulang ya sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan jaringan yang baru. Ya, jadi dia bisa mengeset ulang gitu ya. Perubahannya mungkin ada satu yang dicabut, ada yang tambahan pasangan dan sebagainya ya. Nah, tapi selain mempunyai kelebihan dia mempunyai kekurangan. Ya, kekurangannya apa? Ya, yaitu membutuhkan sumber daya jaringan yang lebih besar ya. Yang akibatnya performa jaringan dapat menurun ya, entah kecepatannya dan sebagainya. Nah, tadi untuk dynamic routing karena dia mempunyai protokol dan juga mempunyai algoritma ya. Nah, protokol-protokol pada routing ini teman-teman yaitu sama seperti protokol yang lain ya, yaitu kebijakan untuk menentukan bagaimana router dapat saling berhubungan atau lebih mudahnya yaitu bagaimana sebuah router menentukan jalur menuju alamat yang dituju ya. Nah, sedangkan algoritma dalam routing itu macam-macam rekan-rekan ya. Ya, yang pertama yaitu distance vector ya. Nah, prinsip kerjanya kalau distance vector ini teman-teman dia si router tadi akan mengirimkan informasi ke router tetangga secara periodik ya. Jadi router tersebut menghitung jalur dan jarak ke setiap router tetangga terdekat ya. Sehingga saling bertukar informasi dengan router tetangga ya. Kemudian memasukkannya ke dalam routing table ya. Jadi dari dalam routing table ini sehingga tahu nanti jalur yang terpendek dan sebagainya. Kemudian link state ya. Link state ini menggunakan algoritma Dijkstra ya. Jadi untuk link state ini prinsip kerjanya yaitu setiap router tadi mempunyai gambaran tentang informasi setiap router yang terhubung satu sama lain pada suatu jaringan. Nah, jadi setiap router itu mempunyai jalur terbaik ya, entah pendek jalurnya, cost-nya paling sedikit dan sebagainya untuk menuju setiap kemungkinan tujuan yang bisa ditempuh.
ya. Nah, protokol-protokol dalam routing rekan-rekan ada namanya interior routing protocol ya atau interior gateway protocol. Nah, protokol ini teman-teman itu digunakan untuk bertukar informasi antar router ya yang masih berada dalam satu autonomous system ya. Nah, yang kedua exterior routing protocol ya di luar ini ya. Nah, protokol routing ini digunakan untuk saling bertukar informasi antar ya autonomous system ya. Jadi kalau interior routing protokol tadi di dalam autonomous system sedangkan exterior itu antar autonomous system ya. Nah, ini protokol-protokol yang termasuk dalam interior routing protokol. Ya, yang pertama routing information protocol. Ya. Nah, routing information protocol ini rekan-rekan menggunakan teknik distance vector tadi ya, di mana menerapkan jumlah hop sebagai routing metrik. Sedangkan interior routing protokol yang lain yaitu OSP ya, Open Short Path First ya. Nah, kalau Open Short Path First ini dia menggunakan teknik link state routing juga ya, di mana akan dibuat sebuah tree ya, sebuah pohon gitu yang mempunyai cabang-cabang ya, lalu akan diisikan ke dalam tree tersebut jarak-jarak terpendek ya yang bisa ditempuh ke setiap tujuan yang memungkinkan. Ya, jadi dia mempunyai jalur-jalur sendiri. Nah, protokol yang lain yang termasuk interior routing protokol yaitu intermediate system to intermediate system ya. Nah, kalau intermediate system to intermediate system ini rekan-rekan dia menggunakan teknik yang sama seperti USB tadi ya, yaitu menggunakan link state routing dan algoritma Dijkstra ya untuk melakukan pencarian rute terpendek. Sehingga hasil dari kedua protokol routing ini tidak akan jauh berbeda ya, jadi mirip. Nah, sedangkan yang protokol yang termasuk di exterior routing protocol yaitu border gateway protocol ya. Nah, kalau protokol ini rekan-rekan itu bisa dioperasikan untuk autonomous system yang berbeda sehingga suatu jaringan komputer bisa berkomunikasi dengan jaringan lain yang berbeda administrasinya. Nah, apa sih fungsi-fungsi protokol pada network layer ini rekan-rekan? Ya, macam-macam ya. Yang pertama ada address resolution protocol, yang kedua ada reverse ya, kebalikan dari address resolution protocol, dan yang ketiga yaitu sebagai internet control message protocol. Kita bahas yang pertama yaitu addressing resolution protocol ya. Nah, kalau protokol ini rekan-rekan merupakan protokol yang bertanggung jawab mencari tahu MAC address ya, alamat fisik ya atau alamat hardware dari suatu host yang tergabung dalam sebuah jaringan ya. Ya, dia memanfaatkan atau berdasarkan IP address yang terkonfigurasi pada host yang bersangkutan. Nah, cara kerjanya ya, yang pertama awal protokol ini melakukan pengiriman ya. Pengiriman sebuah pesan yang sifatnya broadcast ya secara banyak gitu. Nah, isi pesan tersebut berupa permintaan sebuah halaman MAC address suatu host berdasarkan IP address setiap host. Nah, kemudian bila pesan tersebut sampai pada host tujuan, maka host tujuan akan membalas ya pesan tersebut dengan sebuah pesan balasan yang berisi alamat fisik ya atau MAC address yang sesuai dengan IP address yang diminta tadi.
ya. Nah, kalau yang protokol yang lain yaitu Reverse Address Resolution Protocol, ya. Nah, kalau protokol ini rekan-rekan itu dia berguna untuk mengadakan translasi MAC address yang diketahui melalui IP address. Nah, berikut cara kerjanya, ya. Nah, fungsi protokol yang lainnya yaitu sebagai Internet Control Message Protocol, ya. Jadi ICMP ini rekan-rekan merupakan bagian dari Internet Protocol, ya. Nah, nanti Internet Protocol ini kita akan bahas di pertemuan yang lain, ya. Nah, ICMP ini digunakan peralatan-peralatan yang terhubung melalui jaringan internet untuk keperluan analisa jaringan. Ya, ya, penggunaan ICMP yang terkenal yaitu ping dan traceroute, ya. Ping dan traceroute ini biasanya kita gunakan pada command prompt, ya. Nah, di dalam ICMP itu ada error message, ya, pesan-pesan kesalahan. Ya, misalnya kita ping IP-nya misalnya ternyata ada pesan. Nah, kalau pesannya misalnya destination unreachable, ya, ini artinya tidak ada IP yang dimaksud, ya, atau tidak sampai. Nah, pesan kesalahan yang lain yaitu short sequence, ya. Nah, kalau short sequence ini tadinya digunakan untuk menghambat host yang mengirim terlalu banyak paket, gitu ya. Ketika host menerima paket tersebut, diharapkan untuk memperlambatnya. Karena apa? Ya, agar mencegah kemacetan, ya. Nah, pesan kesalahan lain yaitu tim exit, ya. Ini waktunya uh, tidak cukup. Nah, pesan yang lain yaitu parameter problem, ya. Ini bila Anda memasukkan parameter-parameter tambahan, ya mungkin parameternya itu ada yang tidak dikenal oleh sistem. Kemudian pesan error yang lain yaitu redirection, ya. Nah, pesan ini digunakan ketika router itu memperhatikan, ya, bahwa paket terlihat salah kirim. Jadi lalu di router memberitahu host pengirim tentang kemungkinan terjadinya error, ya. Baik, untuk materi kali ini sampai di sini saja. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.